beranggotakan saya Diandri Utami, saya Raffi Mariska Nugraini, saya Chandra Kartika Dibradana, dan saya Asila Maharani Arif akan melakukan observasi di SD Negeri Kalibanteng 03. Ikut video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, kami dari mahasiswa PGSD izin mewawancarai guru pendamping khusus siswa ATK. Nah, sebelumnya boleh Bapak perkenalkan dirinya? Baik, perkenalkan nama saya Nasrullah, kebetulan ditugaskan sejak tahun 2020 jadi guru pembimbing khusus di Kota Semarang. Ya, yang pertama yaitu bagaimana kolaborasi Bapak sebagai guru pembimbing khusus dengan guru kelas dalam mengajar siswa ATK. Baik, bagaimana kolaborasinya? Sebelum menentukan untuk kolaborasi, kita tentukan dulu kebutuhan siswa. Sehingga ketika kami kolaborasi dengan guru kelas atau guru mapel, kita tentukan dulu kebutuhannya. Apakah anak ini nanti butuhnya terus menerus, apakah anak ini nanti butuhnya sementara konsep itu. Nah, bagaimana pertanyaan berikutnya? Bagaimana cara menentukan kebutuhannya? Kita lakukan yang namanya asesmen. Ada asesmen yang sifatnya akademik, ada asesmen yang sifatnya non akademik, atau bahasa kami secara psikolog namanya asesmen perkembangan. Untuk asesmen perkembangannya sendiri, apakah dilakukan sebelum anak itu masuk ke sekolah SD atau bagaimana itu Pak? Asesmen perkembangan tetap kita lakukan. Kalau memang ketika masuk SD kita tanyain, kita biasanya melihatnya berdasarkan indikator. Ada indikasi anaknya. Nah, berdasarkan indikasi itu, kebetulan Dinas Pendidikan sudah ada yang namanya Rumah Duta Revolusi Mental. Ini lembaga psikolognya dinas. Kita rujuk ke sana berdasarkan kondisi-kondisi yang kita temui di lapangan. Itu nanti muncul diagnosa, karena yang tugasnya mendiagnosa itu bukan guru. Tugasnya melabel itu bukan wilayah medis, wilayahnya sih. Berarti dilakukan di awal dan di masa pembelajaran. Awal dan bisa. Kemudian izin bertanya Pak, sistem yang digunakan guru pendamping khusus ini apakah mengambil jam khusus, mungkin di istirahat atau pulang sekolah, atau langsung berkolaborasi dengan guru untuk masuk ke kelas?
Dan strategi saya itu seperti guru mapel terkait pembelajarannya. Hari ini ketemu dengan kelas 1 katakan hari Senin, besok ke kelas 2, besok kelas 3, kelas 4, kelas 5, itu kita jadwalkan. Kita ada yang kita tarik, kita pull out masuk ke ruangan bagus, kadang-kadang kita kasih pembelajaran individual yang sifatnya individual, ada yang mungkin karena cuma siswanya bukan khusus di kelas hanya 1, ada yang kami dampingi 3. Dan itu Untuk yang siswa ditarik pull out itu, apakah pembelajaran yang diberikan itu khusus pembelajaran bagi anak inklusi atau pembelajaran yang mengulang dari pembelajaran dari guru kelas sendiri, Bapak? seperti yang saya sampaikan tadi, pembelajarannya itu sifatnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi intinya sesuai dengan kebutuhan, habis itu ada fleksibilitas terkait kurikulum. Kuncinya di situ. Kalau boleh tahu di SD ini berapakah jumlah anak inklusinya, Pak, dan keberagamannya seperti apa? Kalau anak bank khususnya ada 15, kalau yang sudah didiagnosa disabilitas itu kemarin ada 13. Itu jenisnya apa saja, Pak? Untuk ragam disabilitas kita bicara yang disabilitas jenis kan. Ragam disabilitas itu ada ADHD kelas 1, ada kelas 2 ADHD. Kalau bahasa Kemendikbudnya mohon maaf saya harus pakai bahasa Kemendikbud. Hambatan mental, hambatan intelektual kita punya, hambatan sensori kita punya, dan hambatan fisik kita. Kemudian di pembelajaran, apakah siswa inklusi selalu mendapatkan dorongan dan motivasi dari guru, kepala sekolah maupun masyarakat, Bapak? Kalau selalu mungkin enggak. Kalau selalu kan jangan hanya selalu enggak mungkin. Nah, seminggu sekali ada namanya kita pemberian motivasi, ada namanya kita mungkin ada kasus kalau ada pembulian terhadap siswa disabilitas, atau mungkin kebalikannya siswa disabilitas yang membuli, dan juga yang seperti itu. Tentu perlu kita pemberian motivasi, konseling. Melalui konseling itu tadi ada kasus dengan orang tua, ada kasus dengan ADM, psikolog, dan seperti itu. Dari kondisi tersebut, bagaimana hasil belajar anak inklusi dengan anak reguler, Bapak? Apakah lebih tinggi atau sama atau seperti itu? Jadi macam-macam terkait hasil belajar itu macam-macam. Mungkin di hal tertentu ada yang hasil belajarnya itu bagus, di hal yang lain bagus banyak gitu. Di hal yang lain katakanlah hasil belajarnya buruk. Untuk profesionalisme guru sendiri, Pak, apakah ada pelatihan rutin yang dilakukan untuk guru pendamping khusus? Kalau secara pelatihan mungkin beberapa kali kita pelatihan dengan psikolog, narasumbernya, dengan pengawas SLP juga pernah. Cuma kalau secara rutin enggak juga secara rutin, justru yang pelatihan lama itu guru-guru kelas terkait pendidikan inklusi, terkait anak-anak disabilitas, terkait perlindungan. Kemudian pertanyaan terakhir, Bapak, apakah ada hambatan atau kendala ketika membimbing anak inklusi? Terus mengapa kendala tersebut terjadi dan bagaimana solusi yang diterapkan? Oke, terkait kendala ini, kendala kebanyakan itu kayak dari SDM-nya mungkin ada beberapa guru yang belum paham apa itu anak disabilitas, apa itu anak khusus. Selain itu ada juga hambatan secara SDA-nya itu terkait sarana prasarana. Kita pernah dapat bantuan atau hibah terkait media pembelajaran. Cuma hibah itu sudah lama, sejak tahun 2012. Panjenengan mungkin masih SD. Kalau kita sepantaran kita juga masih SD. Nah,
media pembelajaran itu kebanyakan sudah pada hilang, sudah pada rusak. Mungkin ada beberapa yang masih buntelan, nggak dilepas, belum dicopot. Ketika saya datang saya buka, plastiknya juga ada. Tapi banyak yang sudah hilang, banyak yang tidak rusak. Sehingga sumber dananya kita hanya dari pos, dinas pendidikan hanya memberikan bantuan lewat guru seperti saya saja. Terima kasih banyak atas pengalaman dan sharing pengetahuannya. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, kami dari mahasiswa PGSD UNES izin untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD negeri di sini Bu. Apa langkah-langkah yang bisa diambil oleh pihak sekolah dalam menyediakan aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus? Hari ini kan ada salah satu siswa kelas 3 yang terindikasi ke sana. Jadi ketika teman-temannya belajar, misalnya komputer, dia didampingi secara khusus oleh guru inklusi. Kemudian dari sistem evaluasi dan kemajuan anak berkebutuhan khusus itu bisa diukur melalui apa saja Bu? Apakah melalui asesmen saja atau bagaimana? Tidak hanya asesmen nih Mbak, jadi melalui perilaku anak itu, kemudian kebiasaan-kebiasaannya. Kemudian apakah ada pelatihan khusus yang diberikan dari pihak sekolah, terutama Ibu sebagai kepala sekolah untuk guru dalam meningkatkan pemahaman guru-guru yang mungkin guru-guru reguler untuk bisa menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut? Program guru-guru inklusi kita memang belum sedetail itu, namun kebetulan pemerintah kan juga menyediakan PMM. Untuk pihak sekolah sendiri Bu, dalam menjalani pendidikan inklusi ini kan pasti ada beberapa tantangan pasti yang dirasakan oleh sekolah. Nah itu menanganinya bagaimana dari pihak sekolah dan apa bentuk dari tantangan yang sekolah rasakan? Kita melihat kondisional ya Mbak. Kalau itu tidak terlalu berat, ya yang utama adalah kita jalin komunikasi dengan orang tua lebih dahulu. Kalau dari pihak orang tua biasanya sampai saat ini welcome sih, mereka kalau kita ajak komunikasi juga terbuka, artinya menyadari oh ya anak saya seperti ini. Dari beberapa tantangan tadi kan Bu, terdapat dukungan khusus tidak dari orang tua itu terhadap anaknya yang memiliki berkebutuhan khusus. Sepengetahuan saya selama saya di sini ada sih, malah kadang ada orang tua yang menyadari. Selanjutnya itu untuk lingkungan fisik serta sosialnya itu apakah mendukung Ibu untuk keberhasilan anak yang memiliki kebutuhan khusus? Secara umum mereka juga nggak ada masalah, artinya anak-anak yang reguler juga nggak bermasalah, guru-gurunya hanya memang tadi butuh kerjasama antara orang tua dengan Pak Nas sebagai guru inklusi, dan ini sudah terjalin baik sih. Bagaimana Bu sekolah itu memfasilitasi komunikasi antara guru, orang tua atau para profesional terkait dukungan bagi anak berkebutuhan khusus? Iya, kita buat satu pertemuan dengan orang tua yang terindikasi itu, kita panggil ke sekolah, kita komunikasikan, kita ajak bicara, dan kebetulan juga tahun ini kita bekerja sama MOU dengan Fakultas Psikologi Undip. Selanjutnya itu untuk pendukung pembelajaran anak yang berkebutuhan khusus itu apakah ada peran teknologinya? Selama anak itu bisa bermedsos misalnya, iya kita lakukan. Selanjutnya bagaimana Bu sekolah menangani penempatan serta penyesuaian kurikulum bagi anak yang berkebutuhan khusus? Ini agak sulit bagi saya karena penyusunan kurikulum kan di awal tahun pelajaran. Kebetulan saya di sini kan sudah berjalan, tapi saya lihat kurikulumnya juga menyesuaikan untuk anak-anak yang inklusi. Selanjutnya mungkin ada program ekstrakurikuler atau dukungan tambahan Ibu untuk meningkatkan keterampilan sosial atau kemandirian anak yang berkebutuhan khusus di sekolah.
secara khusus memang tidak ada, jadi anak-anak ini juga ikut kegiatan ekstra seperti teman-temannya yang reguler. Selanjutnya, bagaimana Bu sekolah ini merespon umpan balik dari orang tua dan anak berkebutuhan khusus untuk meningkatkan layanan inklusi? Kita terbuka, jadi kalau orang tuanya memang ada keluhan atau ada komunikasi dengan dokternya, misalnya kalau ada kemajuan atau sekolah harus bertindak bagaimana, orang tua mengkomunikasikan, ya kita menindaklanjuti sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak itu. Mungkin sekian dulu pertanyaan dari kami. Yang pertama, apakah kurikulum yang digunakan dalam pendidikan inklusif itu gimana ya? Kurikulum merdeka yang kita gunakan sama, cuman ada modifikasi diatur dalam Permendikbud nomor 48 tahun 2023 itu nanti pasal 11. Lalu, bagaimana kondisi kelas pembelajaran inklusif Pak? Kondisi kelas macam-macam. Kalau kita punya anak hiperaktif, begitu selesai mengerjakan melayu rono melayu ini wajar. Hingga bagaimana teknik gurunya untuk mengkondisikan kelasnya. Lalu, metode sama pendekatan yang digunakan pembelajaran inklusif misalnya gimana? Modelnya kita kalau bicara pendekatan, tentu pendekatannya orientasi pada siswa, kebutuhan siswa itu apa, lalu kita buat rancangan program. Sekarang kan lagi tren-trennya pembelajaran diferensiasi, sehingga kita paham karakteristik masing-masing siswa, ada yang sifatnya demonstratif, ada yang auditory, ada yang visualisasi. Kalau metodenya sendiri gimana? Metodenya macam-macam, ada yang kita kasih, kalau yang membaca itu mungkin kita perlu drill, kita kasih drill, metode latihan terus, karena yang namanya membaca itu kan keterampilan, kunci dari keterampilan itu kan latihan terus menerus itu ya bisa kalau keterampilan. Dan gitu, logikanya seperti itu kalau saya sebut. Jadi ada juga yang metode mungkin kalau yang tadi auditori, fokusnya di auditori berarti kita lakukan yang sifatnya suara, mungkin ceramah, pembelajaran kita yang fokuskan pada pendengaran. Itu penyampaian. Kemudian media yang digunakan dalam pembelajaran inklusif Namanya media itu mempermudah pembelajaran ya, mempermudah pembelajaran sehingga metode. Nah, kalau memang ada anak yang perlu pembelajaran secara konkret, kita kasih media sesuai dengan pembelajaran. Nah, biasanya itu medianya diterapkan khusus untuk yang inklusif atau juga sama dengan anak reguler? Sama dengan anak reguler. Ada enggak anak non disabilitas yang belum bisa baca kelas 1? Ada. Tentu medianya ya sama aja mungkin. Kartu huruf atau mungkin puzzle huruf kan. Mungkin kalau hubungannya dengan disabilitas, kalau memang anaknya itu netra atau hambatan penglihatan, kita kasih media pembelajaran yang sifatnya konkret. Atau mungkin pelatihan-pelatihan hal tertentu seperti orientasi mobilitas, pelatihan braille, tunarungu pun juga sama. Mungkin bila bicara mungkin medianya kita alihkan ke visual. Kalau sekarang sendiri apa yang membantu juga berbasis teknologi itu? Media berbasis teknologi, kita di setiap kelas sudah ada proyektor. Jadi kalau terkait teknologi audio visual, saya yakin setiap kelas kita juga punya laboratorium komputer, ada 13 unit komputer. Lalu Bapak, apakah fasilitas yang ada di sekolah itu sudah memadai terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi? Belum. Kalau tanya buat dia atau sudah
saya jawab seperti yang saya jawab tadi belum. Itu harapan kami seperti yang saya sampaikan tadi, pemberian bantuan itu kalau bisa rutin ya. Karena kebutuhan itu ada terus. Terima kasih Bapak. Oke, sama.